Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi teman-teman Imopreneur. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting hari ini. Hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat luar biasa yang berjudul 10 langkah mematikan di bisnis network marketing. Materi ini akan dibawakan oleh orang yang sangat luar biasa, seorang ibu rumah tangga. Rewardnya sudah tidak diragukan lagi, beliau sudah peringkat Crown di Imogen. Langsung saja kita sambut Ibu Rizka Nurjayanti. Silakan Ibu Rizka, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurjayanti. Saya Imopreneur asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Nah, hari ini saya diberi kesempatan dan diberi amanah untuk membawakan materi yang sangat luar biasa bagi saya, yaitu 10 langkah mematikan dalam bisnis MLM. Sebetulnya saya di sini masih sama-sama belajar, jadi adapun kekurangan dari materi yang akan saya bawakan mohon dimengerti. Nah, bisnis MLM adalah salah satu bisnis yang bisa membawa kita ke puncak kesuksesan, tetapi dengan modal yang sangat minim. Kenapa saya bilang sangat minim? Karena dengan 295.000 kita bisa mencapai miliaran rupiah. Dan MLM ini sendiri banyak sekali disarankan oleh para orang-orang terkaya dan orang-orang sukses di dunia, seperti Donald Trump dan masih banyak lagi. Nah, di masyarakat umum banyak sekali orang yang menganggap bisnis multi level marketing ini sebagai bisnis yang tidak ada masa depannya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali leader-leader atau member yang salah mengambil langkah. Langkah pertama yaitu tidak mempelajari marketing plan secara mendalam. Nah, di sini banyak sekali dari member ataupun leader yang hanya tergiur dengan iming-iming bonus semata sebelum bergabung. Akhirnya dia tidak mempelajari secara seksama bagaimana marketing plan dari multi level marketing tersebut. Di sini banyak sekali bisnis yang berkedok MLM yang ternyata dia money game. Jadi di bisnis kita di Imogen itu keunggulannya sangat banyak. Kenapa saya bilang sangat banyak? Karena pertama, dia tidak ada tutup poin. Jadi kita tidak harus terkejar terburu oleh target. Jadi kedua itu bonusnya dibayar harian, jadi tidak menunggu atau bulanan. Jadi lebih simpel kan? Nah, ketiga cuman membina kaki kanan dan kaki kiri. Jadi tidak ada sistem di Imogen yang memperkaya upline. Jadi di sini kita siapa yang bekerja, dia yang bonusan. Mungkin ada 3 macam bonus. Bonus pertama yaitu bonus sponsor, bonus kedua bonus pairing, dan bonus ketiga yaitu bonus Imole. Dan hanya orang Imogen yang tahu. Jadi kalau Anda di MLM, Anda harus join di Imogen. Nah, yang kedua itu banyak member yang tidak mempelajari manfaat produk dan itu sendiri yang dia pasarkan. Nah, kita harus mengenali produk kita. Apakah produk itu sudah terdaftar BPOM, atau di pasaran itu tidak monoton. Nah, sendiri itu produknya sangat bervariasi karena dia produk kesehatan dan sangat banyak dan selalu berinovasi. Nah, jangan sampai Anda tergiur untuk berinvestasi ke produk, menginvestasikan uang Anda, menginvestasikan uang Anda ke MLM, sementara Anda tidak tahu MLM apa yang Anda ikuti. Jadi kalau Anda ingin ikut MLM, Anda wajib
ikut MLM yang mempunyai produk yang akan dipasarkan. Jadi ada MLM yang tidak ada produknya, bisa dicurigai MLM tersebut adalah money game. Jadi untuk para member saya sarankan untuk mempelajari secara seksama manfaat produk Anda, ingredients produk Anda, supaya jika Anda menjelaskan kepada konsumen, Anda bisa meyakinkan dia. Jadi banyak sekali kasus yang saya dapatkan di lapangan, gagal closing itu karena dia sendiri tidak mengenal produknya. Gagal closing karena dia tidak pernah mencoba produknya juga. Jadi sayangi produk Anda, kenali produk Anda sebelum Anda pasarkan. Nah, yang ketiga itu tidak melakukan penelitian terhadap perusahaan tempat dia bernaung. Jadi untuk para imopreneur, kita itu harus lebih seksama memilih perusahaan atau multilevel marketing akan kita ikuti. Contohnya, kita harus melihat dulu apakah dia sudah ada surat izin penjualan langsungnya. Nah, di Imogen sudah ada izin tersebut dan sudah produknya itu sudah mengantongi izin BPOM. Sederhana, tapi ilmunya mantap dan dia tidak pelit terhadap ilmu kepada membernya, baik itu member yang sudah lama ataupun yang baru join. Beliau selalu menyamaratakan membernya, menyamaratakan rekan bisnisnya. Nah, ya, untuk bantu untuk kita semua. Jadi sudah sangat gampang sekali untuk member-member Imogen untuk beraksi karena sudah ada senjata dari pihak Imoline. Jadi jika Anda ingin memilih MLM, yaitu PT Janitra Jaya Mulia. Nah, yang keempat itu banyak sekali orang yang bergabung di MLM yang beranggapan kalau jaringan itu akan berjalan secara otomatis. Oh, inilah mental seorang pedagang, bukan mental seorang pebisnis. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi, di MLM yang dengan Anda berkembang pesat, nol besar yang akan Anda dapatkan. Jadi di bisnis multilevel marketing itu harus Anda membina jaringan, dan Anda juga harus menambah ilmu untuk diduplikasikan ke member Anda. Jadi Anda sebagai leader tidak secara serta-merta harus, ya saya bangga dipanggil leader. Jangan bangga dulu dipanggil leader. Semakin tinggi tingkatan Anda di multilevel marketing, apalagi di Imogen, semakin tinggi tanggung jawab Anda. Ingat, 75.000 itu tanggung jawabnya luar biasa, mempertaruhkan hati dan perasaan. Nah, jadi jaringan tidak akan berkembang secara sendirinya. Jadi kita harus betul-betul selalu mau belajar dan belajar. Jadi jika ada saran dari perusahaan, dari Pak Owner atau dari tim Imoline untuk melengkapi senjata, Anda harus segera mengambil kesempatan tersebut karena tidak ada seorang ayah atau seorang mentor yang akan membuat anggotanya atau rekan bisnisnya keliru. Jadi untuk kesuksesan Anda, jika Anda ingin sukses, Anda juga harus mengikuti apa yang dilakukan orang sukses. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Nah, yang kelima itu melakukan atau tidak sama sekali melakukan presentasi, ikuti training. Nah, di sini sangat banyak sekali alasan yang saya temui di lapangan. Banyak sekali, mulai dari PD, tidak ada anak kecil, sibuk di kantor, dan lain-lain. Tapi bermimpi untuk sukses. Nah, itu ciri-ciri orang yang gagal karena terlalu banyak alasan yang dibuat. Nah, sebagai calon orang sukses, kita harus sama-sama selalu ingin belajar, haus ilmu. Jadi lakukan presentase di tengah COVID ini. Kita bisa melakukan live di Facebook untuk memperkenalkan produk kita. Jadi jangan hanya karena
pandemi COVID ini kita malah malas-malasan di rumah. Kita harus rajin memperkenalkan produk kita, teleponan sama orang-orang yang baru, ataukah memberi semangat kepada member-member kita, memberikan mereka semangat untuk tetap menjalankan bisnis, karena produk kita ini sangat bagus karena produk kesehatan. Nah, jadi jangan salah. Terus yang itu rajin mengikuti training. Sekarang banyak sekali, bahkan saya lihat di lapangan banyak sekali leader-leader yang sangat malas untuk mengikuti training. Kenapa? Walaupun dia sudah mendapatkan income yang sangat banyak, dia sangat sayang kepada uangnya. Padahal uang itu berasal dari bisnis itu sendiri. Nah, untuk meningkatkan kualitas jaringan Anda, kualitas Anda sebagai seorang leader, sebagai seorang member, apa salahnya Anda mengikuti training-training? Karena di training tersebut Anda bisa mendapatkan ilmu yang baru. Setiap daerah yang Anda kunjungi, setiap training yang Anda ikuti, Anda akan mendapatkan ilmu yang baru, walaupun dengan judul yang sama. Karena setiap orang berbeda, dan di setiap daerah pasti ada motivasi yang dapat membangun Anda untuk lebih maju lagi. Saya bisa ambil contoh dari seorang leader. Dia leader dari Gorontalo. Dia waktu itu belum mendapatkan income yang banyak, tapi memberikan diri untuk mengikuti IMO Camp di Bali. Nah, dia berani berinvestasi, tetapi kan biaya yang dia dapatkan dari bisnis itu. Saya tanya kepada beliau, saya bilang, Ibu kok berani sampai beli tiket PP ikut ke Bali? Dia bilang, saya mungkin berkorban sekarang, tetapi saya akan menikmati hasil di belakang. Dan alhamdulillah sebentar lagi dia akan mencapai riwayat Ailah, Imole Ailah. Jadi tidak ada kata yang mohon maaf saya tidak ada kata yang kita rugi di awal. Kita menanam, menyemai, menabur bibit, nanti kita panen. Kalau untuk hasilnya serahkan sama yang di atas. Nah, yang keenam itu tidak mau melakukan pengembangan kepribadian. Ya, ini mohon maaf jika saya salah kata. Di sini mungkin agak sensitif saya jelaskan, karena banyak sekali leader yang tidak mau melakukan pengembangan kepribadian. Melakukan pengembangan kepribadian ini dari segi ilmu dan kepribadian kita sendiri dalam berkomunikasi, dalam bersosial. Kadangkala ada orang yang gagal untuk mengembangkan kepribadiannya karena tidak mau menerima dia mempunyai kekurangan di dalam dirinya. Dia mau selalu sok hebat. Karena dia upline, atau karena dia orang yang join duluan, dia mau selalu so hebat sehingga dia tidak menerima kritikan dari orang lain. Dia tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Jadi kita sebagai manusia harusnya kita membuang pikiran negatif dan memperbanyak pikiran positif. Jadi jangan sampai gara-gara keegoisan kita sendiri, kepribadian kita yang tidak mau berubah menjadi lebih baik, itu akan dicontoh oleh downline. Jadi sebisa mungkin kita menahan emosi dan melawan emosi itu dengan hal-hal yang lebih positif. Contohnya di sini saya ajarkan sedikit untuk mengatasi manajemen konflik, karena pasti di setiap tim itu pasti ada konflik yang terjadi. Jika ada konflik yang terjadi, usahakan pertemukan. Jika orang itu bertemukan kedua orang itu, jangan lewat telepon. Dan jika jika orangnya berjauhan, adakan video call. Jadi kita tidak ada sisi kanan mendengar, sisi kiri mendengar. Karena bertemu secara langsung itu lebih nikmat, lebih cepat selesai dibanding mendengar sebelah kanan dan kiri. Nah, yang selanjutnya itu tidak mau menjadi pendengar yang baik. Di sini juga orang yang gagal closing, gagal menggait member karena terlalu cerewet. Terlalu cerewet. Mau dia yang mau memonopoli pembicaraan. Nah, di saat kita
menggait member, sebaiknya langkah pertama yang kita lakukan adalah mencairkan suasana sama calon member kita tersebut. Bagaimana caranya? Kita ngobrol-ngobrol biasa dulu, menanyakan pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya apa, atau keluarganya. Pokoknya kita menanyakan dulu hal-hal yang untuk siapa. Nah, selanjutnya kalau dia sudah menjawab, tanyakan lagi. Jika Bapak tidak mencapai impian itu, apa konsekuensi yang akan Bapak dapat? Nah, selanjutnya Anda yang namanya kesepakatan untuk bertemu. Jadi jangan sampai Anda selalu menjadi pembicara saja. Harusnya juga Anda mendengarkan apa yang jadi masalah konsumen kita atau calon member kita, sehingga kita dapat menyimpulkan untuk memberikan solusi yang terbaik. Jadi jadilah pendengar yang baik. Begitupun terhadap upline dan downline. Upline juga harus menjadi pendengar yang baik untuk downline-nya, karena tidak selamanya upline ilmu yang tinggi, dan tidak selamanya juga downline mempunyai ilmu yang tinggi. Jadi kita upline dan downline sebaiknya kita saling melengkapi. Karena kalau saya sendiri, saya mengambil contoh pada diri saya. Alhamdulillah saya mendapatkan downline yang luar biasa, seperti saya sebut salah satu saja, Ibu Fitrianingsih. Saya betul-betul salut sama beliau. Bukannya karena beliau ada di sini, tetapi karena memang luar biasa. Beliau tidak menjadikan anak sebagai alasan. Beliau sangat keras, dan kerasnya itu terarah. Jadi saya selalu ambil ilmu dari beliau, dan beliau juga begitu kepada saya. Jadi kita saling melengkapi, upline dan downline. Dan ingat tujuan awal dan niat awal kita mengajak downline kita. Saya dampingi kamu sampai sukses, dan saya tidak akan tinggalkan kamu. Karena saat Anda mengajak orang mengajak orang dan Anda bilang saya dampingi kamu hanya sampai situ ya, yakin gagal closing di saat itu. Nah, yang selanjutnya itu banyak member yang jika prospek atau jika menawarkan produknya, dia sedikit memaksa, bahkan memaksa sekali. Banyak yang sedikit memaksa, bahkan memaksa sekali untuk membeli produk. Jadi jangan sampai Anda memaksa. Nah, di saat Anda memaksa, orang jadi biasa menjadi ilfeel. Jadi orang berpikir ini orang mau dagang atau mau maksa, mau mengajak kita sukses atau memaksakan kehendaknya. Jadi di sini kita tidak boleh egois, tidak boleh memikirkan keuntungan pribadi kita. Nah, jadi jangan pernah memaksa orang untuk bergabung, tapi tunjukkanlah prestasi Anda sehingga orang itu mau tidak mau, suka tidak suka akan bergabung kepada Anda. Nah, jadi yang selanjutnya itu ke-9 itu berfokus pada penjualan pribadi. Nah, di sini juga banyak kasus yang terjadi, orang yang lambat perkembangan jaringannya karena dia fokus pada penjualan pribadi. Dia pelit ilmu ke downline-nya. Dia tidak mengajari ke downline-nya untuk untuk bagaimana cara trik closing yang baik dan benar dan jitu. Jadi jika Anda fokus sama penjualan pribadi saja, jaringan Anda yakin tidak akan berkembang secara pesat. Taruhlah Anda jago jualan. Nah, di saat Anda sakit, tidak ada pemasukan. Tapi jika Anda menduplikasikan ke member-member Anda untuk jago jualan, saat Anda sakit atau saat Anda lagi malas jualan, pemasukan tetap ada. Jadi sangat bagus untuk Anda menduplikasikan ke member Anda ilmu yang Anda punya. Nah, yang ke-10 itu lakukan pembinaan kepada jaringannya. Di sini banyak juga yang terjadi. Mohon maaf ya, karena saya selalu main ke kedalaman, jadi saya banyak dapat kasus. Contohlah, karena tidak melakukan pembinaan kepada jaringannya, banyak member yang pindah rumah.
banyak member yang pindah rumah karena sibuk dengan urusan pribadinya. Dia tidak ingat, dia mengajak orang sukses, dia mengajak orang bergabung, tapi tidak membina jaringan. Dia cuma buat grupnya mati total begitu saja, tidak pernah diintip-intip. Cuman pembicaraan tidak penting. Harus Anda membuat grup itu, Anda membina jaringan itu harus dengan mengedukasi member-member Anda, memberi semangat. Pokoknya jangan sampai ada member Anda yang pindah ke tim lain. Jangan sampai ada member Anda yang pindah ke tim lain dan Anda menyalahkan tim yang lain itu. Tanya diri kita sendiri. Apakah saya sudah cukup baik? Apakah saya sudah cukup membina member-member saya? Jadi arahkan member-member Anda untuk memiliki senjata-senjata pamungkas dari Imoline. Nah, senjata-senjata pamungkas dari Imoline untuk mengembangkan jaringan. Jadi jangan bermimpi member Anda akan duplikasi, akan membeli ini dan itu dari Imoline kalau Anda sendiri tidak punya. Jadi para leader saya harapkan juga mempunyai senjata-senjata ini, karena ini betul-betul saya tadi sebelum live sudah dapat calon member satu orang, dia seorang, saya kasih lihat ini, insya Allah join. Nah, poin yang terakhir, sebenarnya cuma 10, tapi ini poin yang terakhir, yaitu cepat puas dengan gaya hidup yang salah. Ada satu lagi tambahan, cepat puas dengan gaya hidup yang salah. Gaya hidup memang tidak disalahkan dalam kehidupan, apalagi seorang wanita. Karena wanita itu tempatnya shopping dan shopping. Tetapi jangan sampai gaya hidup Anda melewati batas pendapatan Anda. Karena di bisnis MLM tidak bisa kita pungkiri, bisnis itu kan ada pasang surutnya. Jadi jangan sampai Anda taruhlah, mohon maaf ya, suci atau apa, tapi banyak sekali yang saya dapatkan member yang rela kredit rela mengambil kredit untuk gaya hidupnya. Nah, jadi jangan sampai kalau Anda belah bos barang, oke lah, barang itu kan nanti akan laku dijual. Tidak untuk bergaya saja, nanti orang yang akan join itu juga kalau gaya Anda terlalu mentereng, orang takut. Nanti ini orang gayanya mentereng, nanti kalau saya join harus gaya begitu juga. Oh, itu biasanya yang terjadi di lapangan. Memang sih banyak orang yang bergabung karena kita cantik, kita sosialita, tetapi ingat, itu yang selalu, alhamdulillah selalu Pak Owner tekankan kepada saya, Ibu Rizka dibilangi kampungan, tidak apa-apa Ibu Rizka dibilangi tidak apa. Ibu Rizka bisa mensukseskan tim Rizka sendiri. Jadi untuk para teman-teman semua, ayolah kita sama-sama menghindari 11 langkah tadi. Yang tadi satu lagi Pak, terakhir. Sebagai upline kita jangan minder sama downline jika downline lebih sukses daripada kita. Karena tujuan utama kita yang sebenarnya adalah menyukseskan downline kita, bukan menyukseskan diri sendiri. Terima kasih ya Bu, ya Mi, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Bu Rizka. 10 hal yang mematikan dalam bisnis network marketing, dan tadi ditambah satu lagi jadi 11 poin. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat kasuistik materinya. Jadi teman-teman bisa belajar lagi tentang hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bu Rizka. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di materi Zoom meeting hari ini. Sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.